Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya Angkatan 21 kelas Palembang. Di sini kami akan memaparkan terkait metode regulavalsi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Elika dan Pak Asbi selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Jadi pokok bahasan kami pada hari ini yaitu terkait apa itu pengertian metode regulavalsi. Yang kedua itu cara mencari batas menggunakan simbol lab. Yang ketiga itu algoritma terkait penyelesaian menggunakan metode regulavalsi. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk pembahasan pertama terkait pengertian dari metode regulavalsi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudari Mardotila Oktania Putri. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi metode bagi dua efektif dalam menemukan akar fungsi itu kecepatan konvergensinya seringkali lambat. Metode regulasi falsi ini menawarkan solusi untuk meningkatkan kecepatan konvergensi dengan memanfaatkan informasi tambahan, yaitu berupa nilai FA dan nilai FB. Tapi mempertimbangkan jika FA lebih mendekati 0 daripada FB, maka akan lebih cenderung berada dekat X sama dengan A daripada X sama dengan B. Nah, metode regulasi falsi ini menggunakan garis lurus yang menghubungkan titik-titik A, FA dan B, FB untuk memperkirakan posisi akar yang baru. Perpotongan garis dengan sumbu X ini memberikan perkiraan yang lebih baik untuk posisi akar. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode regulasi falsi ini memanfaatkan nilai FA dan FB untuk meningkatkan kecepatan konvergensi dibandingkan dengan metode bagi dua. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mardotila. Yang kedua itu terkait batas untuk mencari batas menggunakan simbol lab. Maka dari itu akan disampaikan oleh teman saya kepada Saudari Nur, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan share untuk cara menentukan intervalnya. Jadi pertama-tama kita buka dulu website dari simbol lab-nya, lalu kita masukkan fungsinya. Untuk fungsinya itu yaitu E pangkat X dikurang 4X sama dengan 0. Nah, untuk menentukan intervalnya itu kita bisa melihat pada salah satu titik yang memotong di sumbu X-nya. Nah, untuk soal kali ini kami memakai interval yaitu 0 sampai dengan 0,5 karena dari 0 sampai 0,5 ini terdapat salah satu titik yang memotong sumbu X sehingga interval tersebut kami gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Mahmuda. Yang selanjutnya itu terkait algoritma dari penyelesaian menggunakan metode regulavalsi akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Inka, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk Saudari Nadia boleh share screen. Baik, untuk algoritma dari metode regulavalsi ini, ya, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita akan menghitung FA dan FB. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan nilai C, di mana nilai C itu kita peroleh dari B min FB dikali B min A per FB min FA. Yang ketiga, jika FA dikali FT kurang dari 0, maka B sama dengan C. Jika tidak, A sama dengan C. Selanjutnya yang keempat, jika mutlak B min A kurang dari sama dengan epsilon, maka akar sama dengan C. Selesai. Dan yang kelima, itu kita dapat mengulangi langkah ke-1 jika akar tadi belum sama dengan C. Baik, untuk contoh, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia Agustini. Kepada Nadia, disilakan.
Baik, terima kasih Dera atas kesempatannya. Di sini soalnya itu hitunglah akar-akar persamaan dari yang sebelumnya itu yang dijelaskan oleh saudari Nur Mahmuda tadi, bahwa persamaannya itu E pangkat X min 4X sama dengan 0, dengan menggunakan metode regula falsi dengan kesalahan maksimumnya itu untuk epsilon yaitu 10 pangkat min 5 dengan range yang sudah diketahui yang dijelaskan oleh Nur Mahmuda tadi, yaitu dengan range dari 0 sampai 0,5. Jadi untuk yang pertama itu kita tulis dulu atau kita ketik dulu dengan iterasi untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua itu nilai A-nya atau nilai range dari yang pertama. Untuk yang B-nya itu nilai range yang kedua. Untuk selanjutnya itu F A, di mana fungsi dari A ini. Yang kedua itu FB-nya. Yang ketiga itu nilai dari B dikurang A. Untuk yang keempat itu jika FB-nya itu dikurangkan dengan FA. Yang kelima, yang selanjutnya itu menentukan nilai C. Selanjutnya itu menentukan fungsi dari nilai C. Selanjutnya itu untuk FA dikali dengan FC. Selanjutnya itu ada absolut atau nilai mutlak dari C min A. Dan yang terakhir itu adalah keterangan yang akan menentukan akar dari yang di atasnya tadi apakah lanjut atau stop. Jadi untuk yang pertama itu kita iterasinya itu dimulai dari 1, di mana untuk A-nya tadi sudah diketahui itu 0 untuk range yang pertama, dan untuk yang range keduanya itu di titik 0,5. Dengan FA kita masukkan atau kita substitusikan persamaan yang E pangkat X min 4X itu kita substitusikan X-nya itu di A ini. Jadi rumusnya itu E pangkat eksponen dari A itu dikurang dengan 4 dikali eksponen A. Nah, lakukan hal yang sama untuk fungsi dari B ini. Sama seperti tadi, XP, di mana nilai yang B ini kita substitusikan kurang dengan 4 dikali dengan nilai B ini. Oke, selanjutnya yang ketiga itu B dikurang A, di mana nilai B-nya ini dikurang dengan A. Untuk yang FB dikurang FA itu kita masukkan nilai FB-nya itu kurang dengan FA. Nah, untuk yang C itu yang telah dijelaskan oleh saudari Dera tadi, bahwasanya untuk mencari nilai C-nya itu B dikurang FB dikali dengan B min A itu dibagi dengan FB min FA. Jadi di sini kita substitusikan dengan algoritma yang telah dijelaskan oleh saudari Dera tadi. B itu dikurang dengan FB dikali dengan B min A dibagi dengan FB min F. Nah, habis itu
ini ditutup kurung dulu, ini ditutup kurung, ditutup kurung. Nah, untuk selanjutnya jika sudah mendapatkan nilai C, itu kita cari lagi untuk fungsi dari C-nya. Itu sama seperti yang dilakukan untuk mencari FA dan FB, itu substitusikan nilai C-nya ke persamaan E pangkat X min 4X. Untuk selanjutnya itu FA dikali FC, FA dikali dengan FC. Untuk absolutnya itu, nilai mutlaknya itu dengan rumus absolut dari C dikurang dengan A. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, step terakhir itu keterangan, di mana keterangan ini menentukan lanjut atau stop selesai dari yang iterasi yang kita lakukan. Nah, untuk mencari keterangan ini, itu menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, nilai mutlak dari C min A ini, itu jika kurang dari 10 pangkat min 5, koma, itu apakah selesai, koma, tanda kutip lanjut, mungkin ada ini. Nah, jikalau keterangannya ini masih lanjut, berarti kita lanjut ke iterasi kedua, di mana untuk mencari nilai A dan B-nya ini, karena yang tadi sudah diketahui bahwa nilai A dan B-nya itu 0,0, dari 0 sampai 0,05, dari 0 sampai 0,5, maka untuk iterasi kedua ini kita gunakan rumus seperti yang dipaparkan di share screen ini. Itu rumusnya sama dengan if, buka kurung, jika FA dikali FC yang pertama itu kurang dari 10, kurang dari 0, koma, A, C. Nah, untuk yang untuk yang nilai B di iterasi kedua itu hampir sama dengan yang mencari nilai A tadi, tetapi ada beda di ada bedanya ketika tadi yang A-nya, ketika ini yang A, tadi yang ini yang A. Nah, ini kita masukkan yang C, B. Nah, untuk yang selanjutnya itu kamu bisa ditarik karena sama untuk mencarinya. Nah, untuk selanjutnya itu di keterangan di iterasi kedua masih lanjut, berarti kita lanjut ke iterasi ketiga dan seterusnya. Nah,
ketika ditarik dari iterasi kedua sampai dengan iterasi ke-15, itu keterangannya itu di iterasi ke-15 itu dinyatakan selesai. Nah, jikalau pada iterasi ke-15 ini keterangannya dikatakan selesai, maka untuk penyelesaian dari untuk menghitung akar-akar dari persamaan E pangkat X min 4X sama dengan 0, itu di iterasi ke-15. Nah, dengan hasilnya itu 0,35743 dan B-nya itu 0,357402956 dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Inka dan Saudari Nadia terkait penjelasan terkait metode regula falsi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.